Kali ini saya akan memulai petualangan saya yaitu thrifting ke pasar baru. Sebelumnya apa sih itu thrifting? Thrifting ini memang baru mulai marak ya 2 atau 3 tahun belakangan ini. Tapi sebenarnya sudah ada di Inggris sejak tahun 1300-an. Thrifting itu berasal dari kata thrift yang artinya penghematan. Jadi kita menghemat, mengeluarkan uang dengan membeli barang-barang yang harganya cukup murah. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, thrifting itu adalah barang-barang yang harganya murah dan cukup layak untuk dipakai. Ada beberapa orang yang bilang thrifting itu adalah barang-barang second, tapi ada juga yang bilang itu adalah barang-barang yang sisa impor. Jadi kita lihat saja nanti di lokasi barang-barangnya apakah memang barang-barang second atau barang-barang sisa ekspor yang masih layak pakai dan layak untuk dijual. Nah, saya mau mencoba peruntungan saya. Dengan uang Rp250.000, saya bisa dapat apa di pasar baru? Kali ini saya mengawali perjalanan saya dengan naik Transjakarta dari Koridor 3 dan turun di halte Pasar Baru. Untuk menuju ke Pasar Baru cukup mudah, kita bisa naik Transjakarta dan turun di halte Pasar Baru yang tepat berada di seberang Pasar Baru. Ini adalah halte Transjakarta yang ada di Pasar Baru dan saya berjalan kaki menyeberangi jembatan penyeberangan untuk menuju ke Pasar Baru. Untuk menuju ke Metro Atom Pasar Baru, saya masih harus berjalan melewati toko-toko dan kios-kios yang ada di sepanjang Pasar Baru. Lalu begitu sampai di belakang, saya masuk ke sebuah gedung dan pakaian-pakaian thrifting tersebut, menurut informasi yang ada, terdapat di lantai 3 dan lantai 4. Nah, ini sudah mulai kelihatan pakaian-pakaian yang dijual. Ini kebanyakan jas, jaket-jaket musim dingin, celana, rok, kemeja, kaos berkerah, dan terlihat juga sweater-sweater yang biasanya dipakai untuk musim dingin. Mungkin untuk di Indonesia kurang cocok ya. Nah, ini ada food court. Ini toko-toko yang menjual pakaian-pakaian wanita. Kebanyakan pakaian yang dijual di sini adalah second. Saya bertanya pada beberapa petugas, kebanyakan bilang second. Memang ada toko yang bilang ada yang baru tapi jarang sekali item yang baru. Mungkin ada satu di antara sekian ribu potong pakaian ya kalau untuk pakaian baru. Selain pakaian, di situ juga ada menjual sepatu dan sepatunya cukup bermerek. Seperti Balenciaga, kemudian ada Nike juga. Dan ini ada pakaian-pakaian dan kaos berkerah untuk pria. Ini adalah lorong yang ada di lantai 4 Metro Atom Pasar Baru. Waktu saya datang, lantai 4 ini relatif lebih sepi daripada lantai 3. Menurut informasi, beberapa toko di lantai 4 bahkan bisa ditawar walaupun harganya sudah dicantumkan di depan rak. Ini adalah jenis-jenis pakaian yang kebanyakan pakaian pria, kemeja, lalu ini pakaian wanita, dan ini ada rak obral. Sepotongnya dijual Rp5.000. Beberapa kondisinya masih baik, tapi setelah saya cek kebanyakan ada minornya dan kondisinya masih kurang baik. Bahkan beberapa ada yang sudah robek-robek. Ini saya menemukan satu toko yang menjual celana panjang dan saya menemukan satu celana panjang bermerek warna biru Ben Hur, merek Eropa, North Face. Kondisinya masih cukup baik, tapi size-nya ini kelihatannya size yang paling besar dan mungkin bukan untuk orang Asia, sepertinya lebih cocok untuk orang Eropa. Dan ini saya menemukan satu celana panjang yang potongannya cukup bagus dan bahannya cukup baik.
Kondisinya juga masih bagus, tidak seperti pakaian bekas. Namun sayang pinggangnya kekecilan dan tidak ada karet di sekitar pinggangnya. Harganya cukup murah, 35.000 untuk satu potong celana seperti ini. Kemudian ini adalah blus-blus wanita, harganya sekitar 35.000 dan 50.000 rupiah. Tapi kebanyakan kecil ukurannya, dan ini ada satu terusan merek Banana Republic. Kondisinya masih sangat bagus, tidak ada noda, kelihatan seperti baru, tidak seperti bekas, tapi ukurannya kecil. Di lantai 3 saya menemukan dua t-shirt, yang satu bernuansa coklat dan yang satu kembang-kembang bernuansa biru tua. Tapi yang coklat ini masih kesempitan buat saya. Yang kembang-kembang biru tua itu masih bisa saya pakai dan bahannya juga adem, tidak terlalu tebal. Dari bahan dan modelnya, saya merasa t-shirt ini cocok dipakai di Jakarta yang cukup panas dan tropis. Setelah keliling Metro Atom Pasar Baru, saya mampir ke AW, lalu membeli paket deluxe burger, kentang, dan lemon tea. Total harganya Rp68.000. Setelah makan, saya mampir ke sebuah toko sport yang ada di Pasar Baru dan membeli sepasang kastanyet. Kastanyet ini alat untuk berlatih musik, tepatnya untuk berlatih ketukan dan biramanya. Harganya tadinya Rp125.000, kemudian didiskon jadi Rp100.000. Kali ini saya akan mereview acara saya thrifting di Pasar Baru Metro Atom. Secara umum memang barang-barangnya sangat banyak dan amat sangatlah murah. Barang-barang tersebut juga barang-barang branded yang berasal dari luar negeri. Tapi kita butuh kejelian dan kehati-hatian untuk memilah-milah serta memilih barang-barang tersebut. Karena kalau kita tidak jeli, malah membeli barang-barang yang tidak berguna atau salah beli, itu malah menjadi pemborosan, bukan penghematan. Selain itu kita juga butuh banyak waktu dan tenaga untuk mengaduk-aduk rak-rak yang seharga Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp35.000, Rp100.000. Setelah berkeliling Metro Atom Pasar Baru beberapa jam, saya malah cuma mendapatkan satu t-shirt yang cocok untuk saya. Memang kendalanya kalau thrifting itu adalah di model, kemudian ukuran, dan yang ketiga potongannya. Tidak semua potongan cocok dengan style atau dengan postur tubuh kita. Jadi kita memang harus rajin dan sering mencoba. Menurut saya thrifting ini tidak cocok untuk semua orang. Memang cocok untuk sebagian orang, tapi tidak semua ya. Thrifting ini cocok untuk orang-orang yang memang membutuhkan banyak pakaian ya. Kemudian dia sering keluar, sering bertemu orang, banyak acara, dan mau gonta-ganti style. Itu menurut saya cocok ya. Karena thrifting akan menjadi pemborosan kalau barang-barang yang kita beli sekian banyak karena murah itu tidak terpakai. Kalau barang-barang tersebut terpakai, itu memang malah menjadi penghematan ya. Kalau saya ditanya apakah saya mau thrifting lagi, mungkin saya akan thrifting lagi kalau pertama, saya butuh banyak item-item barang untuk gonta-ganti. Kedua, saya punya banyak waktu. Dan ketiga, saya punya banyak tenaga. Karena thrifting kalau kita salah beli, kemudian salah belinya itu dalam jumlah yang cukup banyak, itu bukan jadi penghematan, tapi malah jadi pemborosan. Karena barang-barang yang kita bawa pulang, kemudian malah tidak terpakai dan jadi rongsokan. Demikian informasi saya tentang thrifting. Mudah-mudahan cukup menambah wawasan dan pengetahuan sebelum kalian pergi thrifting. Terima kasih, silahkan like, share, dan subscribe.